Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore. Sore. Selamat sore dan sore. Lagi ngapain ini? Input nilai dan nilainya zong semua. Ini mahasiswa gimana? Jadi apa yang harus dilakukan mahasiswa ini? Belajar, jangan main game. Oh. Lihat overtime semua ini loh. Terus solusinya gimana Dan? Sepertinya kelasnya harus dikurangi saja. Dipilih mahasiswa terbaik, diseleksi lagi. Nah, berarti juga ini sebuah tanggung jawab universitas ya Iya. untuk menyeleksi ya. Iya. Jangan sembarangan untuk memasukkan atau menerima mahasiswa. Oke, imbasnya apa nanti? Nanti imbasnya ke output dari alumni UNJ sendiri akan apa ya, dalam segi nanti penilaian jelek di masyarakat umum. Oke. Tapi kalau output Pundong sama Sedayu bagaimana? Bagus Pundong. Udah, kenapa? Terlihat ini dari Gus Ipul yang sudah Sedayu sama Pundong bagus mana? Kalau dari segi sekolahnya itu bagus Dayu. Ya. Kalau dari segi outputnya ya jelas bagus Pundong. Nah, bisa jadi artis ya? Bisa jadi artis udah sampai MNC TV loh itu. Itu jenjang karirnya sangat bagus sekali ya. Sangat Jadi, prospek. oke, minat bakatnya diasah ya di sana. Oh sangat biasa. Itu otodidak mas. Olahraganya biasanya di lapangan mana mas? Lapangannya biasanya cuma di lapangan di SMK Pundong. Di depan ya? Ya depan itu di tengah-tengah. Bukan di sawah? Wah ya walaupun pinggirnya banyak sawahnya ya olahraga masih normal, masih di lapangan mas. Oh gitu. Olahraganya, contoh olahraganya apa mas? Daud atau gimana? Biasanya cuma ini ngarit sama maton. Oh ya. Terus apa? Sekolahan favoritmu di Sedayu itu ekstra yang paling Mas Nur minati apa? tidak ada yang saya minati. Di sana monoton semua. Oh iya. Punya lapangan nggak? Punya Namanya lapangan apa? hibrida Hibrida. Kenapa itu? karena di sana ditanami rumput untuk makan ternak kambing. Ada. Dari serintil-serintilnya juga Oh gitu. Bisa dimanfaatkan berarti mas ya? bisa. Ya. Kadang kalau hujan mahasiswanya jadi lendut, Oh, biasanya apa serintilnya itu digado nggak? gaduh. Kadang-kadang masuk ke mulut. Gimana tanggapannya? Benar. Benar. Oh ya. Apa hubungannya SMK Sedayu dengan Presiden Soeharto? Waduh, nggak ada sangkut pautnya mas. Jauh. Oh no. Apa? Ya, coba jelaskan mas. Ya itu asal muasal dari Sedayu itu ada, kalau nggak salah 2 atau 3 sekolah digabungkan menjadi SMK Sedayu. Yang memperkasih adalah Pak Prabowo Sutejo. Itu adik dari Jenderal Besar Soeharto. Oh ya. Iya, Jenderal Besar. Ya. Presiden. Iya. Terus apakah pernah Bapak Soeharto itu menyambangi SMK Sedayu? Sepertinya kalau itu saya tidak tahu. Kalau untuk Pak Prabowo Sutejo sendiri samping rumah. Depannya itu makamnya. Ke Pak Prabowo itu siapanya Pak Pri? Ah, itu mas. Itu mungkin tetangganya ya. Konconnya keren mas. Oh ya. Jadi masih ada sangkut pautnya ya? Mungkin ada. Ya. Terus saya mau tanya mas, asal muasal Kaisar itu gimana itu? Waduh. Tahun berapa itu mas? Asal muasalnya itu nggak bisa ditentukan ya mas ya. Tapi untuk kepanjangan namanya kan Apa? Cae Siji Sedayu. Kalau kanunya katanya penggede-penggedenya sana. Tapi saya nggak pernah ikut. Nah, ada lain? Ada juga yang menjuluki Caesar itu adalah Cai Soeharto Street. Nah, Gitu. jadi ada yang bilang Soeharto Street sama Cae Sedayu. Sedayu. Tapi yang asli itu sebenarnya kalau dari pendirinya itu yang benar yaitu Cae Soeharto Street. Itu
pertama berdirinya itu karena Mary sama yang SMA. Yang SMA kan ada yang namanya Sunset, itu nggak tahu itu kepanjangannya apa itu. Oh, kalau Sunset itu juga di Sedayu, Mas? Oh iya itu Sedayu, tapi anak-anak SMA biasanya. Oh, apa hubungannya Sedayu SMK sama SMA? Untuk Biasanya- lokasinya? Untuk lokasinya agak berjauhan ya, terbatasi sama rel sepur. Nah, untuk asal karena itu tuh biasanya kalau anak caesar nyari ceweknya tuh di Sunset. Nah itu di sana. Kalau mau cari sunrise bisa di Pundong ya, Mas? Oh, banyak sekali di Pundong spotnya, sangat banyak Mas. Ada Parangtritis, ada Parangkusumo, Parangkusumo sangat bagus itu. Parangendok, dan juga Sama healing ya. Paralayang Tempat itu. healing banyak ya. Banyak sekali Mas. Berarti tingkat stres di sana tinggi atau rendah, Mas? Sangat rendah sekali Mas. Karena? Karena di sana itu Banyak tempatnya hiburan? sangat murni, hiburannya juga banyak. Mau hiburan yang bagus juga banyak, hiburan yang kurang bagus juga ada. Gitu, Mas. Oke, lagi ini terkait apa hubungannya Sedayu sama Pundong ini? Wah, Kalau Pundong namanya gengnya apa, Mas? Kalau Pundong nama gengnya itu geng Cobra Mas. Itu singkatnya gimana, Mas? Coba penjelasannya. Karena ini Mas, Pundong itu orangnya itu sangat apa namanya, liar, sangat liar. Apalagi yang perempuan itu liarnya, wah ngeri banget Mas. Tapi tetap diapresiasi ya Mas, di sana itu masih banyak yang baik-baik Mas. Tapi untuk gengnya itu kapan berdirinya, terus nama resminya apa, terus sejarah apa yang telah dicapai apa, itu ada nggak, Mas? Nggak ada Mas, saya kurang tahu kalau soal masalah geng itu Mas, karena saya tidak berkecimpung di situ. Saya cuma jadi pengamat aja Mas. Oh gitu ya. Ya ya. Jadi apa di sana masih sekedar ngelelengi dewe-dewe ya. Nah, Belum iya. ada himpunan Ya, yang menghimpun ya. belum ada. Ya cuma geng-gengan aja, circle-circlean Mas di sana. Gitu sih Mas. Oke, terima kasih terus. Bagaimana tanggapan Anda dengan SLB pembina di Giwangan? Itu sangat bagus ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama di Jogja, untuk bisa mengembangkan bakat dan skill yang dimilikinya, Pendidikan, ya. Terutama di bidang pendidikan. Terutama yang merekam ini juga alumni dari SLB Pembina itu Giwangan. Terus pendapat Anda di sana kan kekurangan guru, apakah benar-benar menjadi guru? Kalau jadi guru di sana mungkin tidak, karena saya kompetensinya berbeda dengan guru-guru yang ada di sana. Kalau misal di SLB Pembina membutuhkan guru listrik, apakah mau? Tidak mungkin. Kenapa, Mas? Susah Mas. Karena pembina yang luar biasa itu susah sekali, apalagi jika berhubungan dengan listrik. Kenapa? Efeknya apa? Nanti siswa yang diajarkan apa ya, mungkin salah salah penanganan, bisa saja tambah menjadi membunuh. bisa tambahin selain. Oh iya ya. Terus kemudian semisal, Mas, kalau di Gracia butuh pasien, mau nggak? Oh, sangat mau. Karena sepertinya di sana tuh banyak obat-obat, jenis-jenis obat yang belum dirasakan ataupun saya tahu. Mungkin saya perlu teliti bagaimana rasanya, efeknya seperti apa, makin tinggi atau makin waras. Nah, itu saya belum merasakan itu. Oke. Terus berapa persen sih orang yang berobat di Gracia itu bisa sembuh? Oh, kemungkinan untuk sembuhnya itu biasanya 10%, Mas. Karena- Kenapa? Keenakan sama obatnya biasanya, Mas. Kan banyak seperti contohnya yang baju hijau ini sama yang kameramen Masnya ini kan biasanya mencari kartu kuning. Nah, itu kan untuk meminta obat di sana. Kalau bawa kan langsung bagoran. Nah, bawa kayak maling kayak gitu kan dijual lagi. Nah, gitu. Wah, Jadi rekomen nggak bisa berbuat di sana? Atau mending nggak usah? itu rekomen sekali, Mas, karena bisa menjadi lapangan pekerjaan. Kita bisa berjualan dengan harga yang terbilang
melonjak tinggi dari harga beli kita. Oke. Pendapat Mas Ipul terkait fenomena orang dalam gangguan jiwa yang masih berkeliaran gimana Mas? Saran atau pesannya bagaimana? Ya itu nggak masalah sih Mas, asalkan yang kena ODGJ itu nggak berbahaya kepada orang lain, walaupun masih disebut orang dalam gangguan jiwa, kalaupun itu cuma berkeliaran di daerahnya itu nggak masalah Mas, karena siapa tahu itu seorang malaikat Mas, siapa tahu ya Mas ya, itu kan kita nggak tahu ya itu sih Mas. Terkadang kita terlalu cepat untuk menilai orang ya. Nah ya benar Mas, Bukan berarti orang yang tidak tahu itu adalah orang yang bisa dikatakan gangguan jiwa. Malah terkadang orang yang sok-sokan tahu itu adalah yang sebenarnya dia yang gangguan. Itu. Ya benar itu Mas. Jadi jangan menilai dari luarnya Mas, karena kita kan juga sama-sama nggak tahu. Mungkin itu bisa jadi orang yang ibaratnya diutus sama Tuhan untuk mengamati daerah sekitarnya itu Mas. Untuk menguji atau ngetes ya. Ya menguji masyarakatnya di situ. Oke. Terus untuk closing bisa diberikan kata-kata saran atau masukan atau quotes, bisa silahkan bebas mau terkait apa yang kita bahas. Salam stres sama kita itu jangan munafik ya Mas. Kalau kita stres ya stres dulu aja Mas, nggak usah menutup-nutupi. Ada lagi? Mungkin ada temen yang lain mau ngasih saran Mas. Oke. Gimana? Vlog ini Pak. Ini enggak vlog. Ayo. Gimana? Aku malu Mas. Aku malu. Ayo. Closing. Ayo closing. Hidup harus terus berjalan. Jangan hiraukan kata-kata orang lain. Oke. Ada lagi? Salam stres salawase. Oh iya. Quotes untuk orang yang menilai terlalu dini atau apa intinya merendahkan orang lain. Untuk berpikir. Jembut. Mas, Ini alumni dari SLB mana? Bintaran. Bina Bangsa. Bina Bangsa. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih narasumber yang telah berpartisipasi, dan saya rasa teman-teman perlu diperiksa, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan terima kasih, bye bye.